Hai sobat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita bakal melanjutin alur cerita Battle Road the Heaven Release Agreement dari episode 11 sampai dengan episode 13, yang mana episode ini merupakan akhir dari edisi spesial ini. Di 3 episode ini, secara garis besar menceritakan pelarian Xiaoyan di Gunung Iblis yang dikejar-kejar oleh 3 tetua sekte dan para murid sekte Yunlan. Hal itu terjadi karena Xiaoyan datang ke sekte Yunlan untuk mencari ayahnya. Di sana Xiaoyan tidak mendapatkan keadilan, malah dia harus bertarung dengan Yunleng dan mantan ketua sekte Yunsan. Walaupun pada akhirnya Xiaoyan dapat mengalahkan mereka. Cerita lebih lengkap bisa teman-teman simak dengan menontonnya langsung. Namun sebelum itu, untuk kalian yang baru gabung langsung saja klik tombol subscribe dan menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Pada episode kali ini, setelah Xiaoyan hampir Yalo tidak menyangka jika Xiaoyan mampu menerobos ke tingkat Do Grandmaster bintang 3. Yalo pun kemudian memberitahu jika sekarang lukanya sudah pulih sepenuhnya dan lalu ia pun bertanya apa langkah selanjutnya. Xiaoyan kemudian teringat perkataan Yun tiba-tiba menghilang di sana. Ia pun merasa jika masalah ayahnya pasti ada hubungannya dengan Yunsang. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan potongan giok. Dilihat dari kekuatan jiwanya, tampaknya ayahnya sudah keluar dari bahaya. Hilangnya ayah Xiaoyan pasti tidak lepas kaitannya dengan Yunsang. Tapi hari di mana ayah Xiaoyan menghilang, Yalo beranggapan kalau mungkin saja ada orang luar yang ikut campur. Kesimpulannya, ada kekuatan besar yang bahkan Yunsang sendiri tidak bisa campur tangan dan terlibat. Masalah ini gurunya itu sama sekali tidak tahu. Ia pun menyarankan Xiaoyan untuk bertanya kepada Sun Er. Meskipun tidak tahu pasti, namun kekuatan di belakang Sun Er punya latar belakang yang besar. Karena Yun Jun selalu menunjukkan belas kasihannya kepada Xiaoyan. Yun menjelaskan jika Xiaoyan pernah menyelamatkan hidupnya sekali. Oleh sebab itu ia bertindak seperti itu kepada Xiaoyan. Yunsan semakin marah karena Xiaoyan sudah menghancurkan sektenya. Yunsan lalu menyuruh untuk menangkap Xiaoyan, namun Yun sepertinya menolak dengan beralasan takutnya akan merusak reputasi sekte Yunlan di Kekaisaran Jiama. Yunsan bertekad kalau ia akan memimpin sekte Yunlan untuk mencapai prestasi baru yang belum pernah dicapai oleh ketua sebelumnya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Yalo berencana akan memurnikan potongan giok yang pernah didapat oleh Xiaoyan. Saat di pasar guild Kekaisaran Jiama, Yalo bilang kalau benda ini semacam alat penyimpanan jika tebakannya tidak salah. Potongan giok ini seharusnya berasal dari Burning Flame Valley atau lembah api yang terbakar. Yalo juga menjelaskan kalau itu merupakan kekuatan lain yang ada di benua Doki. Dalam hal ini kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sekte Yunlan. Mereka juga terkenal di benua karena melatih teknik atribut api. Yalo menjelaskan jangan hanya terpaku pada sekte Yunlan. Meskipun sekarang mereka memiliki seorang Du Ancestor, tapi itu hanya bisa dianggap sebagai kelas bawah di antara kekuatan kelas 1. Kemudian Yalo menasihati muridnya untuk selalu mempunyai keteguhan hati karena itu merupakan hal yang terpenting. Xiaoyan merasa menyesal karena ia tidak pernah memikirkan masalah tentang gurunya. Ia hanya terfokus mengenai perjanjian 3 tahun dengan Nalayan. Awalnya Yalo hanya ingin memanfaatkan Xiaoyan untuk kebangkitannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia menaruh simpati setelah melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan selama ini. Tidak lama kemudian ular piton kecil terbangun setelah mendengar obrolan mereka tentang 3 jenis api surgawi yang bisa memurnikan tubuh baru untuk gurunya. Mungkin metode ini sengaja dibuat agar sulit melatihnya bagi orang luar. Meskipun ia sudah menekan energi yang ditinggalkan oleh Yunsang, namun mereka masih sama-sama mengetahui keberadaan Xiaoyan. 也就只有一种异火。小野，接下来的行动要极为小心，周围有着不少强弩。可恶，这紫元翼的速度还是无法与真正的斗气化翼相比。
老师，先解决眼下的情况再说。 Setelah beberapa lama Xiaoyan lari untuk menyelamatkan diri, pada akhirnya ketiga tetua sekte Yunlan dapat mengepung Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan dapat mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi tingkat 8. Dan setelah itu Xiaoyan langsung menyerang Yunlei. Yunlei pun terkena serangan Xiaoyan dengan sangat telaknya. Yunlei tak menyangka Xiaoyan bahkan bisa melampaui tingkatan dalam sekejap yang membuatnya sangat terkejut. Ia tahu Xiaoyan seorang guru Grandmaster, tapi itu tidak cukup untuk membunuh Yunlei. Yunlei pun berencana menghancurkan diri bersama Xiaoyan. Namun tiba-tiba ular piton putih datang menerjang dan langsung memangsanya. Melihat kejadian tersebut, Tetua Yunsheng pun menjadi marah dan langsung maju menyerang Xiaoyan. Namun, lagi-lagi ular piton putih menyerang tetua itu. Dan tetua sekte Yunlan yang satu ini pun sibuk untuk menghindari serangan-serangan ular piton putih. Xiaoyan pun menggerutu, tanpa memahami sepenuhnya metode rahasia dulu memang sangat buruk bagi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun berusaha mengaktifkan kembali 3 perubahan misterius api surgawi. Namun, sebelum Xiaoyan berhasil mengaktifkan sepenuhnya, pasukan bis terbang sekte Yunlan pun menyerangnya, hingga ia harus kembali melarikan diri. Melihat Xiaoyan yang melarikan diri, Tetua Yunlan menyuruh pasukan bis terbang menahan ular itu selama mungkin, karena ia akan mengejarnya. Saat di udara, pasukan bis yang mengejar Xiaoyan, pasukan itu berhasil melukai Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan perlahan jatuh ke bawah. Di saat itu juga Tetua Yunsheng langsung menyerang Xiaoyan dengan kekuatan penuhnya. Namun, sebelum serangannya mengenai Xiaoyan, Yunsheng harus kehilangan nyawanya oleh keganasan naga es Haibodo. Tinggal satu tetua sekte Yunlan yang tersisa. Haiborong pun mengingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Namun dengan amarahnya tetua itu berkata, mulai sekarang ia dan keluarga militernya akan menjadi musuh sekte Yunlan. Haiborong pun menyemangati Xiaoyan, jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Kesadaran potensial kaisarnya secara bertahap terbangun, itu adalah bakat bawaannya. Jangan melihat ke belakang, berjalanlah yang menurutnya benar, dan bersiaplah menghadapi kehidupan baru. Xiaoyan yang berlari ke dalam hutan dikejar terus oleh murid-murid sekte Yunlan yang tersisa. Ketika keadaan Xiaoyan terdesak, beruntung datang Yan Tai dengan membawa pasukan bayangannya. Dan dalam sekejap, para murid sekte Yunlan pun tewas tanpa perlawanan. Yan Tai pun mengungkapkan bahwa semua itu adalah rencana Haibodo. Lalu Yan Tai memberikan peta pegunungan iblis kepada Xiaoyan. Saat berhadapan dengan Xiaoyan, Yun pun menanyakan keadaannya. Dengan ketur Xiaoyan menjawab, sangat berterima kasih padanya, ia hampir mati di situ. Yun pun menjelaskan ia sangat terpaksa melakukannya. Sebagai ketua sekte Yunlan, ia harus mengambil tanggung jawab ketua sekte. Dengan kejadian itu, Xiaoyan pun akhirnya mengerti posisi Yun. Ia pun percaya Yun yang sekarang adalah Yunji yang ia temui di gua itu. 轩儿，就要见面了。